Oh, don't you dare look back, just keep your eyes on me. I said you're holding back. She said, shut up and dance with me. This woman is my destiny. She said, ooh, shut up and dance with me. We were victims of the night, the chemical. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi yang berjudul variasi dan status sosial bahasa. Semoga dengan apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Langsung saja saya akan memaparkan materi pertama, yaitu bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi utama bagi manusia. Namun, bahasa yang kita gunakan tidak selalu sama. Ada perbedaan atau variasi yang muncul, baik karena faktor sosial, daerah, pendidikan, maupun itu pekerjaan. Variasi bahasa ini erat kaitannya dengan status sosial penuturnya. Baik, itulah materi yang sempat saya bawakan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Sekian. Baik, saya pemateri selanjutnya. Variasi bahasa adalah bentuk penggunaan bahasa yang berbeda karena keragaman penutur dan interaksi sosial. Sedangkan status sosial bahasa merujuk pada bagaimana bahasa mencerminkan dan mempengaruhi oleh seseorang dalam bermasyarakat. Baik, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Jadi variasi bahasa ini terjadi akibat faktor-faktor sosial seperti usia, pendidikan, jenis kelamin, pekerjaan, dan ekonomi. Berikut rinciannya. Yang pertama, berdasarkan usia. Nah, ada yang namanya bahasa anak. Bahasa anak itu kan berbeda dengan remaja atau orang dewasa. Misalnya anak kecil mengatakan mam, sedangkan orang dewasa mengatakan makan. Yang kedua, ada berdasarkan pendidikan. Penutur berpendidikan tinggi sering menggunakan kata yang lebih formal seperti implementasi, sementara penutur berpendidikan rendah cenderung menggunakan kata yang lebih umum. Begitu. Yang ketiga, ada berdasarkan jenis kelamin. Terdapat perbedaan bahasa antara laki-laki dan perempuan, meskipun bervariasi tergantung budaya dan juga lingkungannya. Yang keempat, berdasarkan pekerjaan atau profesi. Kelompok profesional sering menggunakan istilah khusus atau jargon, seperti dokter menggunakan kata diagnosis. Yang kelima, berdasarkan tingkat kebangsawanan. Contohnya, kata mangkat digunakan untuk kalangan bangsawan untuk menyebut orang yang meninggal, sementara masyarakat biasa menggunakan kata mati atau meninggal saja. Yang keenam, ada berdasarkan keadaan sosial ekonomi. Kondisi ekonomi juga mempengaruhi cara seseorang menggunakan bahasa. Nah, itu biasanya orang-orang kaya itu menggunakan kata-kata yang lebih formal, misalnya membahas bisnis atau kayak ada acara-acara resmi. Sedangkan orang-orang masyarakat biasa itu dia lebih berbicara seperti orang pada umumnya, atau pembahasan itu lebih santai. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Status sosial dapat mempengaruhi pilihan variasi bahasa yang digunakan oleh penutur. Nah, beberapa contohnya adalah yang pertama, bahasa formal dan status tinggi. Jadi, bahasa Indonesia baku sering dikaitkan dengan status sosial tinggi dan profesional. Yang kedua, stigma linguistik. Variasi non baku kadang dianggap kurang berwibawa sehingga bisa membatasi mobilitas sosial penuturnya. Yang ketiga, yaitu alih kode. Individu sering berganti bahasa atau kode sesuai situasi. Misalnya, seseorang dari kelas menengah bisa menggunakan bahasa daerah di rumah, lalu beralih ke bahasa Indonesia formal saat mereka berada di kantor. Jadi, dapat saya simpulkan bahwa variasi bahasa adalah perbedaan cara penggunaan bahasa sesuai konteks sosial, sedangkan status sosial memengaruhi pilihan bahasa seseorang. Bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga cerminan identitas sosial. Oleh karena itu, variasi bahasa dapat menjadi indikator sosial dalam masyarakat. Demikian presentasi dari kelompok kami, yaitu mengenai variasi dan status sosial bahasa. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga materi ini dapat memberikan manfaat. Saya akhiri. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa. Gimana? Satu,